Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Warta lisan hari ini Minggu 1 Agustus 2021. Yang pertama, kebaktian anak sekolah minggu akan diadakan secara online pada hari ini 1 Agustus 2001 pukul 9 WIB, dilayani oleh Ibu Meli dan Saudara Rafael. Link akan kami bagikan melalui WA informasi GKI Pemalang. Kemudian yang kedua, persekutuan doa Kamis diadakan pada hari Kamis 5 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB, dilayani oleh Pendeta David Nugrahaning Widi, ditayangkan secara live streaming. Link akan kami bagikan melalui WA informasi GKI Pemalang. Yang ketiga, persekutuan remaja untuk sementara diliburkan, mengikuti ibadah online minggu sambil menunggu situasi dan kondisi sudah aman serta memungkinkan. Demikian warta lisan untuk pagi hari ini. Warta selengkapnya dapat saudara perhatikan dalam warta jemaat melalui WA informasi GKI Pemalang. Kebaktian akan dimulai. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, saat ini kita masih bersama-sama hidup dalam masa-masa kesusahan akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Namun janganlah patah semangat karena kita memiliki Tuhan yang begitu baik sehingga patut ditinggikan di bumi dan di surga. Untuk itu, apa dan bagaimanapun keadaan kita, datanglah ke hadirat-Nya dengan segenap hati kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi, ku datang ke hadirat-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembahkan di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembahkan di tempat yang maha tinggi. Segala puji,
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, setiap orang pastilah takjub ketika di dalam kehidupannya mengalami sebuah keajaiban. Misalnya saja sakit parah, lalu tiba-tiba sembuh. Atau mengalami pergumulan berat, kemudian pada akhirnya dapat menyelesaikan dengan baik. Tentu keajaiban yang dialaminya tersebut akan menjadi sebuah pengalaman yang begitu indah di dalam hidupnya. Dan sering dirasa sebagai sesuatu yang instan di dalam menghadapi semua persoalan yang sedang dihadapinya itu. Namun demikian saudaraku, kita perlu ingat bahwa keajaiban-keajaiban yang spektakuler seperti itu tidak selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir 2 tahun ini tidak secara instan bisa lenyap. Bahkan kita harus siap berdampingan dengan pandemi ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi saudaraku, realitas seperti itu akankah membuat kita gentar? Padahal kita punya Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu baik, dan Allah yang begitu mengasihi kita. Ya, Dia adalah Kristus, Sang Immanuel, Raja Damai, Sang Gembala, sekaligus pembela kita. Begitu saudara, teruslah mengarahkan diri kepadanya, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah goyah. Dia Kristus, Dia Mesias.
marilah saudaraku kita menghampiri tahta Tuhan, memohon pengampunannya karena selama ini ketika kita diperhadapkan pada pergumulan-pergumulan hidup, kita masih sering goyah, bahkan sampai pada ambang keputusasaan. Itu semua karena hidup kita belum kita arahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita masih sibuk dan terus fokus kepada permasalahan-permasalahan hidup kita. Kita lupa bahwa kita punya Allah, Sang Immanuel, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Begitu saudaraku, marilah kita tundukkan kepala. Kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Kita berdoa. Engkau sudah mendengar semua doa-doa kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang sudah kami sampaikan kepadamu. Kami percaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami memohon pengampunan Tuhan. Amin. Kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarkanlah berita anugerah yang dicatat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pada kesempatan saat ini di mana kami masih diperkenankan untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan, di masa-masa kesusahan akibat pandemi COVID saat ini Tuhan, yang belum juga berakhir, kami mohon Tuhan kekuatan dari-Mu. Karena sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kami tidak akan mampu tanpa pertolongan-Mu. Sebab itu Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap firman yang akan ditaburkan pada saat ini. Tuhan yang akan tolong kami, Tuhan yang akan mengurapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan sekaligus dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami yang kami jalani begitu berat saat ini. Kami percaya Tuhan menolong setiap kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan juga tolong, Tuhan yang akan topang dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat, jika hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan bersabdalah, kami sudah siap. Amin. Saudara, firman Tuhan yang mendasari pemberitaan firman pada saat ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35 berbunyi demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan,
berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Allah. Haleluya. Ya, saudaraku, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, banyak orang yang menjadi takjub ketika ia mengalami keajaiban-keajaiban yang spektakuler di dalam hidupnya. Misalnya saja, sakit parah, dan dokter sudah menyatakan angkat tangan, tetapi tiba-tiba saja dia sembuh, sehat walafiat kembali. Atau misalnya mengalami suatu pergumulan yang berat, dan banyak orang yang mengatakan mustahil ia dapat keluar dari pergumulannya itu. Tetapi tak berapa lama kemudian ia bisa mendapat jalan keluar dan lepas dari beban pergumulannya tersebut. Jelas, saudaraku, semua orang pasti akan begitu takjub. Dan pada akhirnya banyak orang menganggap bahwa sebuah keajaiban yang spektakuler pastilah dapat menuntaskan semua masalah dengan instan. Lantas, saudara, jika orang memiliki pemikiran dan anggapan seperti itu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Secara khusus di dalam kehidupan spiritualnya, apa yang terjadi, saudara? Jelas, pada akhirnya orang-orang yang memiliki pemikiran ataupun pandangan sempit tentang sebuah keajaiban yang spektakuler, pastilah akan memiliki kehidupan spiritual yang sempit pula. Ya, orang-orang yang memiliki pemikiran dan pandangan yang sempit seperti itu, pastilah akan keliru di dalam kehidupannya mengiring Tuhan yang disembahnya. Orang-orang yang seperti itu pastilah akan gagal fokus di dalam kehidupan berimannya. Ia tidak lagi fokus kepada Tuhan, karena mata hatinya telah dikaburkan kepada keajaiban-keajaiban spektakuler yang dibuat oleh Tuhan juga. Dengan kata lain, fokusnya bukan kepada Tuhannya, tetapi kepada keajaiban-keajaiban yang dibuatnya. Dan orang-orang yang seperti itu tidak saja ada di zaman sekarang, tetapi sudah ada sejak zaman bahula dulu. Lihatlah, saudaraku, di dalam bacaan yang mendasari perenungan kita pada hari ini, Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Kisah di dalam perikop kita saat ini akan mudah kita pahami dengan baik ketika kita menghubungkannya dengan kisah pada minggu yang lalu. Masih pada ingat kisah pada minggu yang lalu apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya, betul. Ya, minggu yang lalu kisahnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Jadi saat itu, setelah Yesus memberi mereka makan, mereka orang banyak ini begitu takjub karena menganggap apa yang dilakukan oleh Yesus itu begitu spektakuler. Ya, hanya melalui 5 roti 2 ekor ikan, semua orang yang jumlahnya 5.000 orang lebih dapat makan sampai kenyang, bahkan sampai sisa
12 bakul. Ini spektakuler sekali, saudaraku. Nah, karena ketakjubannya itulah orang banyak kemudian ingin menjadikan Yesus raja mereka. Alhasil seperti yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, Yesus kemudian menyingkir. Ya, Yesus menyingkir karena Yesus tahu apa yang ada di hati orang banyak. Bagaimana mereka mau menjadikannya raja, bukan karena mereka memang menganggap Yesus sebagai raja, bukan. Mereka mau mengangkat Yesus sebagai raja karena ya, Yesus ini bisa membuat keajaiban-keajaiban yang spektakuler. Nah, selain itu, saudara, Yesus menyingkir karena apa yang diinginkan oleh orang banyak itu tidak sesuai dengan misi yang Yesus emban. Misi Yesus adalah menjadi raja di atas segala raja, yang berkuasa atas ciptaannya dengan penuh kasih, dan juga penuh dengan kebenaran dan keadilan, dan juga yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan shalom. Bukan menjadi raja dunia, apalagi raja dunia dalam artian politis yang sering berkuasa dengan tangan besi. Nah, maka dari itulah Yesus kemudian mencoba untuk menjelaskan, sekaligus meluruskan pandangan orang banyak tentang semua karya ajaib yang telah dibuatnya. Dengan jelas dan gamblang, juga tanpa tedeng aling-aling, Yesus menegur mereka. Saudara bisa lihat di ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Itu berarti orang banyak mencari Yesus bukan karena sudah ada pengenalan yang benar akan Yesus yang ditimbulkan oleh tanda-tanda yang diperbuatnya itu, bukan. Tetapi seperti yang selalu saja kita bahas dari tadi, mereka mengikut Yesus karena fokus kepada tanda-tanda ajaibnya, bukan fokus kepada Yesusnya. Jadi, Yesus benar-benar melihat motivasi dan pengenalan mereka masih sekedar ingin melihat tanda. Namun, tanda itu belum memberikan pengenalan yang sungguh tentang siapa Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, mereka mencari Yesus karena Yesus telah mengenyangkan mereka. Ya, Yesus menegur dan mau mengoreksi motivasi serta tujuan mereka di dalam mencari dan mengikut Yesus. Saudara, ada ungkapan Batak yang mengatakan, ida-ida dona butong, jora-jora namale. Ada yang tahu artinya? Ida-ida no butong, jora-jora namale. Artinya, orang yang telah mendapat dan memperoleh sesuatu, dia akan ketagihan dan akan terus mengulangi. Sedangkan orang yang kecewa dan tidak memperoleh sesuatu, maka dia akan kapok dan tidak mau mengulanginya lagi. Nah, begitulah saudaraku kira-kira sikap dari orang banyak tersebut. Mereka telah melihat perbuatan-perbuatan ajaib dan telah memperoleh makanan sehingga mereka kenyang. Ya, maka mereka terus dan terus mengikuti serta mencari Yesus karena mereka selalu ingin menikmati perbuatan-perbuatan ajaib yang begitu spektakuler. Jadi tuman, tuman karena Yesus ini sudah selalu memberikan makanan gratis. Ya, mereka sudah menerima banyak hal yang nikmat dari Yesus. Jadi kemana Yesus pergi selalu diikuti, pokoknya ngikut terus. Ya, kemana Yesus pergi pasti selalu dicari. Tapi coba saudaraku, bagaimana selanjutnya? Setelah mereka melihat bagaimana Yesus pada akhirnya ditangkap, pada akhirnya Yesus tak berdaya. Bukankah
Orang banyak ini beramai-ramai mencampakkan Yesus dan bahkan sampai berteriak-teriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Ya, mereka meminta agar pemerintah menghukum mati Yesus. Sekali lagi saudara, inilah kecenderungan manusia. Ida idado na butong, jora jora na male, nek kepenak, ya, tuman melu terus, tapi nek ora kepenak, sorry lah yau, kapok gitu ya. Itulah kecenderungan manusia. Nah selanjutnya saudaraku, setelah Yesus menegur orang banyak, ia pun mencoba untuk menjelaskan kepada orang banyak tentang siapa dirinya. Yesus mulai mengenalkan dirinya dengan meminta orang banyak untuk bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan olehnya. Maka dari itulah Yesus meminta orang banyak untuk percaya kepadanya yang telah diutus oleh Allah. Dalam hal ini saudaraku, Yesus meminta orang banyak ya supaya jangan hanya percaya kepada Yesus sebagai pemberi berkat, pembuat mujizat dan penyembuh, bukan hanya itu. Tetapi yang lebih utama, mereka harus menerima, mereka harus percaya kepada Dia sebagai juru selamat atau penebus dosa umat. Ya, agar orang banyak lebih mudah memahaminya. Maka kemudian Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Sang Roti Hidup. Pernyataan tersebut sangat terkait dengan permintaan orang banyak akan tanda yang dapat mereka lihat, sehingga mereka percaya kepadanya. Orang banyak hanya ingin melihat tanda dan mujizat dan mendapat makanan gratis. Ya, mereka berkata kepada Yesus bahwa nenek moyang mereka selalu diberi makan gratis oleh Musa selama di padang gurun. Nah, saudara, yang menjadi magnet bagi orang banyak mengikut dan mencari Yesus adalah tanda mujizat dan makanan gratis tersebut, bukan Yesus itu sendiri. Jadi inilah mengapa ya orang banyak terus mencari dan mengikut Yesus. Magnetnya apa? Magnetnya bukan Yesusnya, tetapi makanannya, gratisannya itu. Ya. Nah, dengan pernyataan tersebut Yesus kembali mengoreksi cara pandang dan motivasi mereka di dalam mencari Yesus, bahwa seharusnya yang mereka butuhkan lebih dari makanan yang fisik yang sementara, lebih dari makanan secara fisik, yaitu makanan rohani. Yesus mengajarkan orang banyak ya dengan berkata bahwa bukan Musa yang memberikan mana makanan gratis itu, melainkan Bapaknya lah yang memberikannya. Nah, mendengar perkataan Yesus, orang banyak langsung meminta kepada Yesus supaya mereka diberi roti tersebut. Nah, ketika itulah Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus memperbandingkan dirinya yang adalah roti hidup, yaitu roti yang memberi hidup, dengan mana yang pernah dimakan oleh nenek moyang Israel di padang gurun, mana yang bersifat sementara dan yang tidak dapat memberi hidup yang kekal. Yesus menyebut dirinya adalah roti hidup karena pada masa itu roti adalah bahan makanan pokok yang sangat penting. Orang tidak dapat hidup tanpa ketersediaan roti untuk dimakan. Demikianlah Yesus hendak mengatakan bahwa Dia adalah hal terpenting dan yang paling utama yang mereka butuhkan dan yang harus mereka miliki supaya mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Bahkan roti yang dimakan hanyalah memberi rasa kenyang sementara dan itu untuk fisik. Tetapi Yesus sebagai roti hidup adalah untuk kehidupan rohani dan memberi hidup yang kekal. Nah, sekarang saudara, mari kita renungkan bersama. Selama ini bagaimana sikap dan motivasi kita di dalam mengiring Yesus?
Sudah benarkah? Apakah selama ini kita mengiring Yesus karena tanda-tanda ajaib yang spektakuler yang telah dibuatnya di dalam kehidupan kita? Atau kita memang telah benar-benar mengenal sekaligus senantiasa fokus kepada pribadi Yesus sendiri? Hati-hati saudaraku, ketika kita mengiring Yesus karena sekedar kita mengagumi karya-karyanya yang ajaib dan spektakuler, suatu saat kita pasti akan kecewa. Dan kalau kita sudah kecewa, bisa jadi kita meninggalkan Yesus. Ya, sebab saudaraku, penyertaan Tuhan kepada kita tidak selalu berwujud tanda-tanda yang ajaib dan spektakuler. Bapak, Ibu, dan Saudara masih ingat persekutuan Kamis pada tanggal 22 Juli 2021 yang lalu? Masih ingat Bapak Ibu? Bukankah kita sudah belajar bagaimana mujizat juga dapat berwujud dalam sesuatu yang sederhana, yang butuh proses dan tidak instan? Untuk itu saudaraku, sekali lagi mari kita renungkan bersama-sama. Dan teruslah tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kira-kira motivasi apa yang mendorong dan mengarahkan kita untuk tetap bertahan mengikuti Yesus? Kira-kira motivasi apa sehingga sampai hari ini kita tetap menjadi orang Kristen? Kira-kira motivasi apa yang membuat kita tetap bertahan sampai hari ini kita menjadi seorang parhalado? Parhalado itu adalah penatua, pendeta, majelis. Dan kira-kira motivasi apa yang membuat kita sampai mau bersedia menjadi para pelayan Tuhan, menjadi pemusik, PNK, kameramen, sound system, multimedia? Apa yang mendorong kita? Motivasi apa? Apakah karena ingin tanda-tanda yang ajaib, yang spektakuler? Atau karena memang kita butuh Yesus, kita mencintai Yesus, seluruh hidup kita fokuskan kepada Dia, Sang Roti hidup? Mari saudaraku, kita renungkan bersama. Karena sungguh ini sesuatu yang serius, yang harus terus kita renungkan. Apalagi saat ini kehidupan sedang tidak menentu. Pandemi COVID-19 mungkin tidak secara instan dapat lenyap. Bahkan kita harus siap hidup berdampingan dengan pandemi ini. Jangan sampai kita kemudian menjadi kecewa, lantas seperti ungkapan ida-ida do nabutong, jora-jora namale. Ketika senang kita ikut Yesus, tapi ketika kita susah, kita akhirnya meninggalkan Yesus. Hati-hati saudaraku. Sungguh fatal kalau kita memiliki sikap dan pemikiran yang seperti itu. Maka dari itulah saudaraku, jangan pernah lengah dan hanya fokus kepada tanda-tanda ajaib yang dibuat oleh Tuhan. Tetapi marilah kita fokus kepada Tuhan sendiri, Sang Roti hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
Sebagai bagian dari jemaat yang kudus dan am, mari kita mengingat dan mengucapkan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami sekaligus menampar kami dengan keras. Tuhan, ampuni kami jika selama ini fokus kami hanya kepada tanda-tanda ajaib yang spektakuler yang Kau buat. Kami lupa bahwa semuanya itu Engkau sendiri yang membuatnya. Tuhan, ampuni kami. Biarlah mulai saat ini fokus kami yang terutama adalah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami. Sehingga mulai saat ini Tuhan, kami boleh senantiasa mengiring Tuhan dengan motivasi yang benar. Saat ini Tuhan kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa bagi orang tua kami yang saat ini berusia lanjut. Kami berdoa untuk Bapak Pratikno, Ibu Popi, Bapak Taruno, Bapak Dirman, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Biarlah Tuhan tetap menopang mereka. Sekalipun fisik mereka lemah, tapi biarlah iman mereka boleh tetap kuat. Berikan mereka penghiburan, hati yang gembira, sukacita dan damai sejahtera. Juga saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pemulihan sehabis sakit. Kami berdoa untuk saudara Jonathan Setiawan dan juga Bapak Andi Jatmiko. Kami percaya Tuhan Kau segera pulihkan mereka. Kami pun menyatukan hati kami untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Tan Cwisi, Ibu Sianli, Bapak Li Hongtat, Ibu Widya Stuti, yaitu ibunda dari Penatua Triwulandari. Juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang mungkin saat ini sedang sakit. Juga orang-orang yang saat ini sedang terpapar virus COVID-19 Tuhan. Tuhan jamahlah mereka satu persatu. Tuhan yang akan tolong mereka. Tuhan yang akan sembuhkan mereka melalui obat-obatan para medis dan juga melalui kasih dari setiap keluarga. Biarlah Tuhan yang akan memberkati. Melalui semuanya itu Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Tuhan, saat ini kami pun berdoa, bersyukur bersama saudara-saudara kami yang pada minggu-minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Yoka, Bapak Jenis, Ibu Kani, dan juga saudara Medi. Kami percaya Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur, berkat melimpah atas mereka. Tuhan, saat ini kami pun berdoa untuk kesadaran masyarakat, untuk vaksinasi dan melaksanakan protokol kesehatan. Kau tahu Tuhan, bagaimana kesadaran masyarakat masih rendah untuk menerima vaksin maupun untuk mentaati protokol kesehatan. Biarlah Tuhan lembutkan hati mereka supaya pandemi ini segera berlalu setelah banyak masyarakat yang sadar akan vaksin dan juga sadar akan prokes Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan melembutkan hati mereka. Biarlah bangsa ini betul-betul diberkati oleh Tuhan. Masyarakatnya semuanya sadar Tuhan. Kami mohon Tuhan sehingga masa-masa kesusahan ini boleh segera berlalu. Juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberkati sehingga boleh kembali meningkat Tuhan. Kau tahu Tuhan, banyak masyarakat saat ini Tuhan yang kesulitan ekonomi karena usahanya mungkin sepi karena akibat pandemi ini Tuhan dan juga akibat PPKM Tuhan. Banyak usaha-usaha yang menjadi lesu Tuhan. Tuhan, berkatilah Tuhan supaya
masyarakat boleh bangkit kembali ekonominya. Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, sehingga kami semua boleh kembali bersukacita, memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Dimohon Tuhan, PPKM ini memang Tuhan adalah sesuatu yang baik untuk penanggulangan COVID-19 Tuhan, supaya banyak orang menjadi tidak terpapar Tuhan. Namun Tuhan, efek dari PPKM ini sungguh Tuhan kami sangat merasakannya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kembali kami memohon Engkau sadarkan masyarakat supaya mereka boleh mentaati prokes, mereka bersedia vaksin, sehingga PPKM ini pun boleh kembali dicabut peraturannya Tuhan. Kami semua boleh usaha dengan baik, usaha dengan lancar, ekonomi rakyat akhirnya boleh meningkat Tuhan. Juga untuk distribusi vaksin Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberkati supaya berjalan dengan lancar, semakin banyak orang yang divaksin, maka pandemi ini akan semakin cepat berlalu Tuhan. Juga untuk aparat keamanan, TNI, Polri, tenaga medis, dan semua pihak yang saat ini berjuang menanggulangi pandemi COVID Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberkati supaya mereka diberi kekuatan kesehatan dan hikmat Tuhan, hingga mereka pun boleh segera menuntaskan permasalahan yang ada. Juga untuk para pemimpin kami Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan memberkati para pemimpin kami, terkhusus untuk Bapak Joko Widodo, Presiden kami Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, Tuhan yang akan menolong, sehingga Bapak Presiden Jokowi pun boleh dengan hikmat Tuhan menuntun bangsa ini keluar dari pandemi ini. Tuhan yang akan tolong kami semua, juga gerejamu GKI Pemalang Tuhan, di tengah-tengah kesusahan saat ini pun akhirnya boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam kasih-Mu kami berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Amin. Bersyukur adalah cara hidup yang layak, karena kita telah menerima anugerah dan kasih Allah. Bersyukur membuat kita berbahagia. Kita layak bersyukur karena Allah yang maha baik telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Marilah kita bawa ucapan syukur kita yang telah kita khususkan bagi Tuhan dengan mengingat firman yang dicatat di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33 yang berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari dengan dasar firman Tuhan tersebut, kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Adapun persembahan dapat saudara berikan melalui beberapa alternatif sebagai berikut. Yang pertama, transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristen Indonesia Pemalang dengan nomor rekening 132-099-3993. Yang kedua, menyerahkan ke majelis jemaat melalui kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 sampai 12 WIB, atau melalui bendahara majelis jemaat yaitu Penatua Wulandari. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian, hari berlimpah rahmat yang dipenuhi oleh
dan mulia itu. Aku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Dengan berdiri, mari kita serahkan persembahan yang kita kumpulkan dalam doa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap karya kami, pekerjaan kami, usaha kami. Terima kasih, Engkau sungguh luar biasa baik, mencukupkan setiap yang kami butuhkan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami belajar untuk memberikan ungkapan syukur, persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan menguduskannya, sehingga setiap yang kami kumpulkan boleh kami pergunakan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di gereja ini, dan biarlah kami pun bisa semakin memberkati banyak orang yang membutuhkannya. Kiranya hikmat Tuhan akan terus menolong menyertai setiap yang mengelola berkat-berkat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat berlibur, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Amin.